Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah baik. Saya kesini pengen ngobrol-ngobrol lah kalian jenengan. Kira-kira saya pengen tahu gambaran potensi panjenengan untuk meningkatkan atau mengembangkan sekolah seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa, monggo disampaikan. Di sekolah kami SLB Negeri Traksang, Bu. Selama ini kita mengembangkan batik, ya, kemudian bunga telang, ya, dan juga barusan ada inovasi yaitu pemanfaatan kain perca dijadikan sebagai udeng, gitu. Ada udeng untuk memanfaatkan istilah kearifan lokal. Gitu. Udeng itu banyak peminatnya ya Pak ya? Udeng ini selama ini kan banyak ciri khas masing-masing, tetapi kita kolaborasi ya, kita buat kontemporer dalam arti kadang udeng Madura itu kan ciri khasnya memang merah dan batiknya seperti itu. Kita bikin memanfaatkan kain batik yang perca yang potongan-potongan itu kita jadikan udeng, jadi memanfaatkan limbah juga, limbah batik. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya manusia dari penggunaan pembuatan udeng itu kira-kira seperti apa Pak? Mengundang narasumber atau mengundang instruktur ataukah mereka belajar sendiri-sendiri kemudian dikembangkan di sekolah atau seperti apa? Kita berkomunikasi dengan ahli seni ya, tentunya di bidang tata rias busana. Kemudian kita minta tolong istilahnya udeng itu kan istilahnya mudah dibuka gitu ya, jadi tidak permanen. Kemudian kita lakukan yaitu mencontoh udang tersebut sehingga kita pun bisa berkreasi sesuai selera kita juga, nanti mau dikembangkan seperti apa, jadi tidak ngeplek seperti udang itu gitu. Jadi berarti ada pengembangan ya, pengembangan model, iya. Pengembangan mungkin. Kemudian untuk pemasarannya seperti apa Pak? Karena ini masih awal Bu ya, ini karena masih awal dan ini adalah bentuk inovasi. Jadi kami masih belum menjajaki untuk pemasaran ke yang lebih luas lagi, dan ini masih beberapa bulan ya pelaksanaannya, dan kemarin kita mengadakan P5 kita pamerkan di situ ya. Kita pasarkan dan pamerkan di situ, dan juga kita melalui web sekolah yang kita sudah punya, dan itu bisa di-share istilahnya kewirausahaan kita untuk dijual melalui online itu tadi. Sudah ada user, maksudnya penggunanya sudah ada yang beli maksudnya. Nah, kalau untuk user mungkin wali murid sendiri iya, jadi masih pemakaian untuk wilayah sendiri. Nanti kalau misalkan ada dari luar yang berminat bisa kita kirim gitu. Kemudian dari ini yang kita terkait udeng dulu ya, yang kita fokuskan ke sana. Tantangan untuk pemasaran ataupun pembuatan pengadaan itu apa Pak? Kalau tantangan pemasaran, karena ini adalah ciri khas, ini adalah dari Madura Bu ya, model Madura udengnya ini. Jadi kita harus bisa berkreasi sendiri. Nah, kreasinya ini diminati oleh masyarakat atau tidak ya. Seperti selama ini kan ada ciri khas yang mengangkat misalkan daerah Sukapura ya. Kalau Sukapura sudah paten seperti itu pakem. Sedangkan kita kan tidak mempunyai pakem ya. Nanti khawatir hak cipta itu Sukapura itu daerah Probolinggo, daerah Gunung Bromo itu Bu. Nah itu memang ada ciri khas udengnya, udeng Tengger itu ya. Jadi ada suku di sana adalah suku Tengger atau suku Karo yang di sana itu mempunyai ciri khas udeng tersendiri, dan kita tidak meniru itu, tetapi meniru yang model Madura karena simpel sekali Bu ya. Karena kain perca itu tidak lebar ya. Nah, jadi kecil. Kain perca itu kita potong-potong sehingga memanjang, sehingga bisa kita lipat Bu, dan sederhana. Untuk anak-anak mungkin insya Allah bisa hanya bermain ngelem dan tidak menjahit. Nah ini wah jadi kurang ini ya, maksudnya kalau coaching itu panjenengan sendiri, saya hanya menggali saja, tapi saya ada saran, tidak apa-apa. Kalau jenengan kerjasama dengan penjahit, misalnya penjahit yang udah ternama gitu, sisa kain yang dipakai itu dibuat udeng sesuai dengan baju yang dijahitkan di dia, tentunya itu akan menghasilkan lebih bagus gitu. Dan itu potensi sekali, panjenengan bisa memanfaatkan itu. Sekarang panjenengan buat MOU dengan misalnya penjahit yang terkenal yang udah ini,
pasti keren, dia juga akan terkenal juga nantinya. Penjahitnya juga bilang aja, Pak, nanti jenengan akan semakin terkenal. Nah itu percaya, kasihkan saya, nanti tak jualnya atau seperti apa, monggo pengelolaannya panjenengan berikan ke orang yang menjahitkan tadi. Atau kalau butuh waktu misalnya minta diambilnya hari ini jenengan belum siap kan, ternyata kan enggak, sehari saya tahu karena saya beberapa kali di situ Bondo itu waktu asesor itu dibuatkan langsung. Jadi saya wawancara begini, Pak, Bu, ini titip, jadi ini titip untuk emas anak saya itu tadi dibuatkan, suami saya juga dibuatkan. Jadi macam-macam. Cuma kalau situ Bondo itu modelnya ininya apa, ada lincipnya, ada ininya gitu, beda gitu. Nah itu ide saya, mungkin jenengan bisa kerjasama dengan tadi penjahit atau apapun lah yang bisa mengembangkan untuk selama ini kami kerjasama dengan penjahit itu terkait aja minta yang percaya nah, aja itu ya. Dikembangkan lagi sekarang. Kalau tadinya hanya minta percaya yang bekas yang sudah tidak terpakai, nanti ngomong, Bu, ini orangnya orang mana. Kebetulan kalau misalnya bajunya akan dibuatkan udin yang sama dengan, pasti senang orangnya, pasti wes pasti nggak akan ditolak itu menurut saya. Monggo dikembangkan. Insya Allah Bu, ya untuk kedepannya kami akan lebih selektif lagi dan lebih inovatif lagi terkait seperti itu, karena ini kan juga menyangkut hak cipta kan gitu ya. Hak cipta model Madura seperti apa, nanti kas problem seperti apa. Nanti mungkin inovasinya ya, itu saya mungkin nanti saya model ke arah Gelipang itu. Gelipang di sini kan ciri khas Probolinggo Bu. Ya, tari Gelipang, mungkin ada udang Gelipang itu yang nanti kami kembangkan. Ini dari SLB Negeri Keraksaan, insya Allah mungkin. Terima kasih Pak. Kita ngobrolnya cukup segini dulu. Nanti kita bisa nyambung lewat telepon atau lewat bisa Zoom, atau kalau jenengan butuh misalnya apa-apa dari teman-teman guru di sana, butuh pengembangan, mungkin saya bisa mencarikan alternatif. Nggih, matur nuwun. Nggih, assalamualaikum.